dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan. Jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun kita berada, mengucap syukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Bersyukur juga kalau saat ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Meskipun dalam keterbatasan kita, namun kiranya semangat dan sukacita kita tidak berkurang. Sebab firman Tuhan berkata, ibadah yang sejati adalah ketika kita memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadanya. Mari kita siapkan hati kita. Kita membawa setiap pujian, syukur, nyanyian sebagai bentuk ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ini setiap
kita punya Bapa yang teramat baik dalam setiap kehidupan kita. Kasih setianya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Kita mau sembah syukur, kita mau angkat pujian kita. Sebab Allah yang teramat baik. Tanganku ku angkat lagi, Amin Tuhan. mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya tuh selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Kau mau ucapan syukur kami Tuhan, sebab Kau Tuhan Allah yang baik. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya tuh selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Na 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 na. 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 Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Sungguh kita bersyukur sebab Dia Tuhan Allah yang teramat baik, kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Mari kita siapkan hati kita, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang disampaikan itu boleh menegur setiap kita, mendidik kita, bahkan memperbaiki setiap kesalahan kita. Sehingga makin hari kita makin serupa dengan gambarannya. Kita mau naikkan pujian ini sebagai doa dan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kami rindu mengerti kehendak-Mu Tuhan Yesus. Ajar ku mengerti segala rencana
Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti Tuhan, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita berada di kondisi yang sulit bagi kita. Di tengah-tengah pandemi, mungkin ada beberapa hal yang menyusahkan kita. Namun satu hal yang kita mau percaya, kita punya Bapa yang sanggup menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Namun satu hal yang Tuhan minta, agar kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan-Nya, untuk sepenuhnya dipimpin dalam Roh Kudus, sehingga kita mengerti apa yang menjadi rencananya, sehingga kita mengerti segala sesuatu terjadi sesuai kehendak-Nya. Kita naikkan sekali lagi bagian refnya dengan sepenuh hati kita, biar segala sesuatunya terjadi sesuai kehendak-Mu saja Tuhan. Kasih Tuhan. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Ya benar Tuhan. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Selanjutnya saya serahkan ke hamba-Nya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Kami bersyukur buat kesempatan kami untuk beribadah. Kami boleh memuji Tuhan, mengagungkan nama-Mu, dan ini waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, terangi hati kami, biarlah kebenaran-Mu makin memperkaya kehidupan rohani kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas dan lemah ini. Kuasa-Mu menyertai hamba-Mu dan memampukan hamba-Mu untuk menjabarkan firman yang tertulis dalam Roma pasal 8 ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita dalam bulan Agustus ini adalah merdeka di dalam Kristus. Nah, untuk khotbah sore hari ini tema kita adalah merdeka di dalam Kristus. Kita akan menikmati Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Tentu ayat-ayat ini tidak semua saya bacakan. Saya membacakan hal-hal yang penting yang perlu saya sampaikan. Tentu saudara ketika membaca Alkitab, tolong dipelajari secara utuh bagian ini karena sungguh-sungguh memberkati kita. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang merdeka di dalam Kristus, kita ingat kata merdeka. Ya, kata merdeka kalau kita hubungkan dengan kondisi kita di negara Indonesia, tentu kita ingat bahwa 17 Agustus adalah tanggal bersejarah bagi negara kita, di mana Indonesia merdeka dari penjajahan. Dan salah satu tokoh yang saya kagumi, proklamator, yaitu Bapak Presiden pertama Insinyur Soekarno. Saudaraku, Bung Karno, ia selalu mengawali pidatonya dengan pekik merdeka
merdeka, merdeka. Dan setelah mengakhiri pidatonya pun diulangi kembali dengan pekik merdeka, 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 merdeka. Saudara yang saya kasih, tentu ucapan merdeka berkali-kali ini memiliki maksud, memiliki tujuan untuk membangkitkan semangat, gairah para pendengarnya, dan ternyata beliau berhasil. Nah saudaraku, apa arti merdeka? Kata merdeka berarti bebas. Misalnya bebas dari perhambaan, bebas dari perbudakan, bebas dari penjajahan dan sebagainya. Kata merdeka juga bisa berarti berdiri sendiri, tidak terikat dalam suatu ikatan. Sebagai contoh, ya ikatan perjanjian kontrak kerja, perjanjian pernikahan. Hal ini dapat menentukan sesuatu bagi dirinya sendiri sehingga bebas dari tuntutan. Nah saudara, kata merdeka adalah kata yang begitu indah untuk didengar dan menjadi dambaan setiap manusia, menjadi kerinduan setiap manusia. Manusia ingin bebas karena manusia punya free will, kehendak bebas untuk menentukan pilihannya. Sehingga ketika bicara tentang kemerdekaan, ini adalah sesuatu yang diharapkan oleh setiap insan manusia. Karena semua orang ingin menikmati yang namanya kemerdekaan. Semua orang ingin menikmati yang namanya freedom atau kebebasan. Nah saudara, apakah orang yang hidup merdeka itu dapat menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya? Nah, tema ini akan coba kita kupas. Merdeka dalam Kristus. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap? Sebagai orang sudah dimerdekakan, bagaimana seharusnya kita meresponi kemerdekaan yang sudah Tuhan Yesus berikan lewat pengorbanannya di atas kayu salib untuk kita. Saudaraku, Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Perhatikan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ayat kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Perhatikan ayat 1 kembali. Demikianlah sekarang. Saudara, Paulus menyimpulkan hal-hal yang sudah disampaikan, yang sudah diuraikan di bagian sebelumnya. Kalau kita lihat konteksnya dari pasal 3 sampai dengan pasal yang ke-7. Saudara, di dalam Kristus tidaklah ada lagi penghukuman. Kalau kita melihat pasal 3, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23 bahwa akibat dosa itu maut. Namun kita melihat karya Yesus luar biasa di atas kayu salib membuat setiap kita yang percaya diselamatkan. Nah saudara, jadi orang yang sungguh-sungguh meletakkan iman dalam Kristus sudah dibenarkan. Jadi bukan lagi sebagai orang hukuman. Saudara, kalau kita melihat kekuatan Taurat yang impoten, tidak punya daya lagi memberikan kita baik keselamatan maupun kekudusan. Oleh karena apa? Oleh karena kelemahan di pihak kita. Alkitab kata semua manusia telah berbuat dosa. Kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya, impoten. Karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Saudaraku, jadi kita melihat di sini saudara, Taurat impoten. Tidak punya daya memberikan kepada kita baik keselamatan maupun kekudusan.
Oleh karena apa? Oleh karena kelemahan di pihak kita. Namun kini kita baca dalam ayat 1 dan 2 tadi, Roma 8, 1 dan 2, diganti oleh Injil. Yang dalam karya Roh Kudus memungkinkan saudara dan saya merdeka. Kita bebas dari hukuman sebab dosa telah dihukum di dalam kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia datang ke dunia, dia menjadi manusia, lalu menggantikan posisi saudara dan saya yang sebenarnya lebih pantas untuk dihukum mati. Namun dia gantikan posisi saudara dan saya. Kematiannya di atas kayu salib sehingga menyelamatkan setiap kita yang percaya kepada dia. Saudara, kalau kita melihat dalam dunia pengadilan, peradilan, bagaimana seseorang itu didakwa, lalu ada putusan. Sebenarnya dia layak untuk dihukum, namun dia dibebaskan. Saudara, Anda dinyatakan tidak bersalah. Anda bebas. Bisa kita bayangkan. Sukacitanya harusnya dihukum. Namun pernyataan ini dari hakim, Anda dinyatakan tidak bersalah. Anda bebas. Apa arti perkataan itu bagi kita? Bila kita sebelumnya didakwa. Bila kita sebelumnya diancam hukuman mati. Perkataan seperti itulah yang nampaknya ditujukan kepada setiap orang yang percaya. Roma 8 ayat 1 dikatakan, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini sesuatu yang menarik. Puji Tuhan. Kita melihat dua hal tentang kondisi kita. Pertama, tanpa Kristus. Itu dulu. Sekarang kita sudah ada dalam Kristus. Tapi coba kita lihat kembali, tengok kembali. Bagaimana kehidupan orang tanpa Kristus. Setiap orang sudah berdosa, kata Alkitab. Berdosa berarti berada di bawah kuasa dosa. Yang kemudian akan menghasilkan perbuatan-perbuatan dosa. Barang siapa berada di bawah kuasa dosa, maka upahnya adalah maut. Sebab upah dosa itu maut. Roma 6 ayat 23. Saudara, berdosa itu adalah seperti orang yang berhutang. Dan hutang itu harus dibayarin. Dituntutannya adalah membayar hutang tersebut. Tetapi hutang itu tidak mungkin dapat dibayar. Bagaimanapun baiknya, bagaimanapun hebatnya seseorang, dengan perbuatannya, dengan amal sedekahnya tidak mungkin. Nabi Yesaya dalam Yesaya 64 ayat ke-6 mengatakan, segala kesalehan manusia di hadapan Allah seperti kain kotor, seperti serbet. Jadi bagaimanapun baiknya manusia, bagaimanapun hebatnya manusia di hadapan Allah, seperti kain kotor, serbet. Bagaimanapun hidup agamanya tanpa Allah, bagaimanapun perbuatannya yang luar biasa dapat dibanggakan, yang didemonstrasikan tapi tanpa Allah menjamanya, seperti kain kotor. Nah, yang kedua, ketika kita bersama dengan Kristus sekarang ini, kita tidak lagi berada di bawah hukum maut. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memerdekakan saudara dan saya. Ini artinya Kristus sudah membayar hutang kita. Kita tidak mampu membayar hutang tersebut. Namun Yesus gantikan sebagai pengganti, substitusi. Beliau memposisikan dirinya di atas kayu salib untuk menggantikan saudara dan saya. Kristus menggantikan kita dengan harga tebusan yang sangat mahal. Yang tidak bisa dibeli dengan uang. Yaitu nyawa anak domba Allah, nyawa Yesus sendiri. Sehingga kita akhirnya dibebaskan dari hukuman. Saudaraku, kita melihat di sini. Ada 3 pernyataan tentang orang percaya dan hukum Taurat. Kita lihat Roma pasal 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
Yang pertama kita lihat hukum Taurat tidak dapat menuntut kita. Karena kita telah dibebaskan dari hukum dosa. Kita telah dibebaskan dari hukum maut. Luar biasa. Tidak berlaku lagi. Tidak dapat menuntut kita. Karena kita betul-betul sudah dimerdekakan. Yang kedua, Roma pasal 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Kita melihat dari ayat ini hukum Taurat tidak dapat menghukum saudara dan saya. Oleh karena Tuhan Yesus sudah menanggung. Tuhan Yesus menanggung penghukuman tersebut di atas kayu salib. Jadi hukum Taurat tidak dapat menuntut. Yang kedua hukum Taurat tidak dapat menghukum kita. Yang ketiga kita lihat dalam ayat yang keempat. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Hukum Taurat tidak dapat menguasai kita. Orang percaya hidup dalam hidup yang benar karena dikuasai oleh Roh Kudus sehingga menuruti roh, taat kepada pimpinan roh. Inilah 3 pernyataan tentang orang percaya dan hukum Taurat. Tidak dapat menuntut kita, tidak dapat menghukum kita, dan tidak dapat menguasai kita. Itulah yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Nah, kita melihat di sini juga bagaimana peran Allah Tritunggal dalam keselamatan kita. Kita melihat dari ayat 3, 4 yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, Allah Tritunggal sumber keselamatan. Kita lihat pertama, Allah Bapa mengutus anaknya sendiri. Ayat 3. Jadi inisiatif datangnya dari Allah. Karena rencana Allah tidak dapat dibatalkan. Memang manusia jatuh dalam dosa. Allah tahu bahwa manusia tidak akan mungkin bisa menyelamatkan dirinya. Jadi Allah inisiatornya. Allah yang mengambil keputusan, mengambil inisiatif. Yang menggagas. Dia utus anaknya. Yang kedua, dalam ayat 3 yang kita baca tadi juga. Anak Allah, yaitu Yesus Kristus menjelma menjadi manusia. Yesus sudah menggenapi Taurat. Dia menanggung hukuman atas dosa, hukuman atas maut. Dengan jalan itu memberi kita pembenaran dan pengudusan. Jadi kematiannya Yesus itu membuat kita dibenarkan, kita dikuduskan. Luar biasa. Karena tanpa pengudusan maka tidak mungkin ada keselamatan. Karena semua manusia berdosa. Dan Yesus datang ke dunia. Dia menggantikan saudara dan saya. Dia mati di salib untuk membenarkan. Untuk menguduskan kita. Yang ketiga, saudaraku, ayat 5 dan 8 saya bacakan. Roma pasal 8 ayat 5 sampai 8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Yang ketiga kita melihat, Allah Tritunggal adalah sumber keselamatan. Yang pertama Allah Bapa. Allah Bapa mengutus Yesus. Yang kedua, anak Allah, yaitu Yesus menjelma menjadi manusia untuk menggantikan saudara dan saya. Yang ketiga, Roh Kudus menolong agar apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan untuk saudara dan saya sehingga dapat menjadi milik dan pengalaman nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, sebuah mobil atau sebuah motor semahal atau sebagus apapun tidak akan bisa digunakan
tanpa ada bahan bakarnya. Demikian juga halnya dengan barang-barang elektronik. Jika tidak ada energi listrik yang mengalirinya, maka tidak akan bisa digunakan. Sebaik apapun HP kita, kalau tidak ada baterainya, maka kita tidak bisa menggunakannya. Sama halnya dengan kita. Saudara, perjuangan kita untuk hidup di dalam kemerdekaan Kristus tidak akan bisa terjadi tanpa adanya peran dari Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya. Dialah sumber energi yang memampukan saudara dan saya untuk melakukan kehendak Allah, untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Nah, kita melihat bagaimana seharusnya respon kita terhadap kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Pertama, mematikan keinginan daging. Kalau kita tahu bahwa Allah Tritunggal sudah mengambil bagian dalam rencananya untuk keselamatan saudara dan saya, sebuah tuntutan yang harus kita responi adalah mematikan keinginan daging. Roma 8 ayat 12 sampai 13. Jadi saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara, sekarang kita punya hutang baru. Hutang dosa sudah diselesaikan di atas kayu salib. Namun ada tuntutannya setelah kita percaya. Ya, ada hutang baru, yaitu hutang budi. Oleh karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saudara dan saya. Dan juga sudah memberikan jaminan hidup yang kekal kepada saudara dan saya. Nah, karena itu ada kewajiban. Ada kewajiban hidup yang harus kita laksanakan. Yang harus kita kerjakan. Yang harus kita tunaikan. Itu masalah keinginan daging. Iya, kutuk dosa sudah diselesaikan. Tapi kita tahu kita enggak kebal dari dosa. Kita tidak imun dari dosa. Kita punya potensi untuk jatuh dalam dosa. Siapapun saudara dan saya. Kita punya kecenderungan ingin melakukan perbuatan dosa. Karena apa? Karena kita punya keinginan daging. Nah, keinginan daging inilah membuat kita itu jauh dari Allah. Kalau kita hidup dengan keinginan daging, maka kita tidak punya kerinduan untuk dekat dengan Allah. Tidak ada kerinduan untuk beraudiensi begitu akrab dengan Allah. Tidak ada kerinduan untuk membaca firman. Tidak ada kerinduan untuk bersekutu dengan Allah. Keinginan daging membuat kita jauh dari Tuhan. Yang kedua, keinginan daging menyia-nyiakan karya penebusan Tuhan Yesus. Saudara, bebas dari hukuman memang sangat berarti. Kenapa demikian, saudara? Karena kita tahu bahwa tanpa ada kebebasan dari hukuman, maka maut menjadi bagian dari kehidupan kita. Ingat, akibat dosa itu adalah maut. Kata maut berarti ada keterpisahan kita dengan Allah, saudara. Nah, saudara yang saya kasih, jadi bebas dari hukuman memang sangat-sangat bermakna bagi setiap kita umat yang sudah ditebus oleh Allah. Tetapi tidak terlalu berarti, tidak terlalu berguna atau bermanfaat apabila orang yang bersangkutan, artinya orang yang sudah dibebaskan dari penghukuman, tidak mengalami perubahan di dalam hidupnya. Karena kita tidak cukup dengan perubahan status, perubahan posisi, namun kita harus mengalami namanya pertumbuhan secara progresif, meningkat. Terus berarti perubahan demi perubahan harus kita alami. Saudara, Allah tidak hanya membenarkan orang-orang yang percaya kepadanya, Dia juga melepaskan orang beriman dari perbudakan dosa yang membelit dan menghasilkan maut itu. Saudara, kuasa dosa yang memperbudak manusia telah dipatahkan, telah diruntuhkan, dan pemerintahan Allah dalam hidup setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus
sudah dimulai, sudah diawali. Nah saudara, karena itu supaya keinginan daging itu tidak lagi hidup dan aktif lagi. Keinginan daging tidak lagi menguasai saudara dan saya. Berarti harus ada kerelaan hati, ada kesediaan. Untuk apa? Untuk dipimpin, untuk dikendalikan, untuk dikontrol oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 13. Dan 14 kita perlu menyadari hal ini betapa perlunya kita dipimpin oleh Roh Allah. Perhatikan kata jika. Nah, kata jika di sini artinya ada kebebasan untuk memilih. Itu yang luar biasa. Ada kebebasan untuk memilih. Nah, saudara, tentu hasil atau akibat dari pilihan itu sendiri akan menentukan kemana akan kita tuju, akan kita capai. Hidup atau mati, itulah pilihannya. Tidak ada yang bisa memaksa. Saudaraku, kita bisa baca lebih jelas dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Betapa perlunya kita itu dipimpin oleh Roh Allah. Karena apa? Ketika kita tidak mengizinkan Roh Allah itu memimpin hidup kita, maka keinginan daging itu menguasai kita. Nah, kita bisa melihat bagaimana keinginan daging diungkapkan dalam Galatia 6 ayat 19 sampai 21. Ya, betapa perlunya kita dipimpin oleh Roh. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat 13 sampai 15, kita diminta untuk apa? Untuk menjadi orang Kristen menggunakan kemerdekaan kita itu dengan penuh tanggung jawab. Biarlah kemerdekaan yang kita terima ini bukan untuk kita responi dengan perilaku-perilaku kejahatan, merusak orang lain. Tapi kita diminta untuk mengasihi orang lain. Saudara bisa membaca nanti dalam Galatia 5 ayat yang ke-13 sampai 15. Karena itulah Paulus katakan betapa perlunya kita hidup dalam Roh. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kehidupan saudara dan saya. Ketika Roh Kudus yang memimpin saudara dan saya, maka kita akan dimampukan untuk hidup dalam Roh. Berarti kita tidak hidup dalam keinginan daging. Jadi kalau kita mengikuti keinginan daging berarti kita menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Karena itu sebagai hutang budi kita harus sadar ya bahwa jangan kita hidup dalam keinginan daging. Kalau kita betul-betul menghargai karya keselamatan Tuhan di atas kayu salib, kita harus tinggalkan keinginan daging. Bila kita mengandalkan kekuatan, bila kita mengandalkan kapasitas atau kemampuan diri kita sendiri, mustahil kita bisa hidup dalam kebenaran secara konsisten. Ya, kita bisa jatuh, kita bisa gagal. Saudara, justru yang terjadi adalah kita akan terjebak dalam siklus manusia lama kita. Berbuat dosa, menyesali dosa kemudian, lalu memohon pengampunan dosa, kemudian melakukan dosa yang sama kembali. Itu yang menjadi siklus kehidupan rohani kita. Ya, kita terpaku dengan manusia lama kita. Berbuat dosa, setelah berbuat dosa menyesal, mohon ampun, tapi melakukan dosa lagi. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya untuk hidup oleh Roh. Agar saudara dan saya tidak lagi mengikuti keinginan daging. Dan apa itu keinginan daging? Mari kita lihat dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai 21. Saya bacakan firman Tuhan ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Puji Tuhan. Saudara, kita melihat di sini bahwa betapa perlunya kita hidup dalam roh. Kalau kita hidup dalam roh, dipimpin oleh roh, maka kita bisa menyingkirkan keinginan daging. Saudaraku, berbeda dengan orang yang tanpa Kristus. Mereka hidup menurut daging. Dan akibatnya dari hidup mengikuti dorongan dosa adalah maut. Karena selalu bertentangan dengan sifatnya Allah. Sifat dosa itu muncul bukan hanya karena pengaruh lingkungan. Bukan hanya karena godaan hidup, tapi karena memang itulah yang mengendalikan hidupnya. Orang yang hidup menurut daging adalah lawan Allah, musuhnya Allah. Karena mereka tidak tunduk kepada hukumnya Allah. Roma 8 ayat 6-8 yang sudah kita baca tadi. Saudara, kita hidup menurut daging sampai Tuhan Yesus menawarkan keselamatan kepada kita. Puji Tuhan. Saudaraku, kita adalah milik Kristus. Sehingga setiap orang percaya berusaha hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Orang percaya harus sadar bahwa dirinya adalah milik Kristus. Bukan milik dirinya sendiri. Kita sadar. Satu sisi kita harus punya tanggung jawab untuk memelihara hidup kita. Namun kita sadar yang menjadi owner, menjadi pemilik atas hidup saudara dan saya adalah Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20 menjelaskan. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Kita adalah milik Kristus. Karena itu kita diminta untuk memuliakan Tuhan lewat tubuh kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tujuan hidup kita bukan untuk menyenangkan diri kita. Karena bukan milik kita. Hidup ini bukan milik kita. Karena itu tujuan hidup kita bukan untuk menyenangkan diri kita. Atau tidak mengikuti keinginan daging. Tetapi untuk menyenangkan hati Allah. Jadi kita sadar bahwa tujuan hidup bukan untuk menyenangkan diri. Tidak mengikuti keinginan daging. Tetapi sesungguhnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti seseorang yang membeli sepatu. Apabila sepatu itu sudah dibeli, maka sepatu itu berada dalam kendali, dalam kekuasaan yang sudah membelinya. Entah orang itu mau pakai untuk menendang batu, menginjak lumpur, atau kotoran ternak, sepatu itu tidak berhak untuk mengeluh, tidak punya hak untuk komplain, untuk protes. Karena dia tidak punya hak atas dirinya. Karena sepatu itu sudah dimiliki oleh orang yang membelinya. Demikian juga saudara dan saya sebagai orang percaya yang sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Nyawa anak domba Allah. Darah yang dicurahkan di atas kayu salib. Darah yang mahal. Maka kita harus sadar untuk melakukan apapun yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus sebagai pemilik kehidupan kita. Jauhkanlah dari kehidupan kita dari hal-hal perbuatan-perbuatan daging. Karena hal itu jahat di mata Tuhan. Saudaraku, yang kedua. Respon yang kedua adalah menyelaraskan diri dengan status hidup kita. Ini hal yang penting yang perlu kita sadari. Kita perlu menyelaraskan diri, menyesuaikan diri dengan status kita. Artinya kita tahu diri siapa kita. Roma pasal 8 ayat 14-17 demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Saudara, fakta itu membuat orang percaya memiliki status dan kondisi baru. Orang yang beriman kini hidup menurut roh.
Kekuatan terdalam yang menggerakkan sikap dan perilaku orang beriman bukan lagi sifat dosa, tetapi sifat baru dari Roh Allah. Berarti saudaraku, ada perubahan status. Nah, karena itu kita perlu selaraskan hidup kita dengan status kita. Kenapa demikian? Karena kita diangkat menjadi anak Allah. Kita diadopsi. Tadi kita membaca, kita disebut dengan anak. Kita memanggil Allah kita sebagai Ya Aba, Ya Bapa. Jadi saudaraku, kita masuk dalam keluarga Allah melalui apa? Kelahiran yang disebut dengan labar, lahir baru. Saudara, bayi tidak dapat berjalan. Bayi tidak dapat berbicara. Bayi tidak dapat mengambil keputusan serta menggunakan kekayaan keluarganya. Karena itu dalam ayat ini tidak menggunakan kata teknon dalam bahasa Yunaninya. Tetapi menggunakan kata huios. Jadi istilah anak dalam teks Yunani ada teknon yang proses bayi lahir menjadi anak. Tapi yang kedua huios. Huios itu anak angkat. Yang diadopsi walaupun dia bukan anak secara biologis. Namun diangkat secara undang-undang, diadopsi. Sehingga anak ini dianggap sah dan memiliki hak waris. Itu diungkapkan tadi dalam ayat 17. Jadi saudaraku, kita diangkat sebagai anak dewasa. Huios, bukan teknon. Memberi kedudukan sebagai orang dewasa. Ini berarti menjadi ahli waris. Sehingga kita berhak menerima janji-janji Allah. Puji Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa saudaraku. Nah saudaraku, karena itu saudaraku, kalau kita sadar bahwa kita ini adalah anak Allah. Ayat 14 tadi menjelaskan kepada kita. Perlu memiliki kesadaran. Betapa pentingnya pimpinan roh dalam kehidupan kita. Ada kesediaan, ada penyerahan diri. Agar dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah dalam hidup kita. Ayat 15 tadi kita diungkapkan Ya Aba, Ya Bapa. Luar biasa. Kehidupan orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia bisa memanggil Allah itu sebagai Ya Aba, Ya Bapa. Ini ungkapan pernyataan rasa kasih, kedekatan anak dengan Bapa. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, orang percaya hidup secara aktif. Dengan takluk kepada hukum Allah. Mencari hal-hal yang berkenan kepada Allah. Dan tidak lagi menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karakter adalah bukti seseorang sungguh-sungguh sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Saudaraku, kalau kita bicara tentang status, tentang identitas. Itu merupakan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati dirinya. Sebagai contoh, ungkapan misalnya kita melihat identitas pembunuh itu sudah diketahui oleh polisi berdasarkan penyelidikan. Maksudnya apa? Ciri-ciri khusus pembunuh itu sudah diketahui oleh polisi. Sehingga memudahkan aparat polisi untuk meringkusnya tanpa ragu-ragu. Nah saudara, identitas sangat penting bagi setiap orang, termasuk sebagai orang percaya atau orang-orang Kristen, terutama dalam tugasnya sebagai saksi Kristus. Kita sadar kita ini adalah anak Allah. Kita memanggil Allah Ya Aba, Ya Bapa. Kedekatan yang luar biasa. Biarlah status ini memungkinkan kita untuk menjaga hidup kita, untuk memperhatikan cara kita hidup. Saudaraku yang saya kasih, saat kita terima tawaran Tuhan, kita jadi pengikutnya, maka kita harus memusatkan fokus hidup ini hanya kepada Allah. Ketika kita menyadari status kita, hiduplah sebagai anak-anak Allah. Ya, selaras dengan status kita. Ya, enggak mungkinlah anak raja hidup seperti anak gelandangan. Kalau kita adalah anak raja, pangeran, maka cara hidup kita juga cara seperti raja juga. Demikianlah hidup anak-anak Allah. Ingatlah saudaraku, kita harus memprioritaskan. Artinya menomor satukan kehendak Tuhan dalam setiap pilihan yang kita ambil.
Ini tidak akan selalu mudah. Karena itu bergantunglah kepada Roh Kudus. Agar saudara dan saya hidup menurut roh, bukan menurut daging. Yang ketiga, saudaraku, respon yang ketiga. Kalau kita merdeka dalam Kristus, maka kita akan menaruh pengharapan yang penuh kepada Allah. Ayat 18 sampai dengan 30. Saudara, saya bacakan ayat 18. Roma pasal 8:18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Luar biasa. Ini ungkapan yang disampaikan oleh Paulus. Dia merasakan begitu beratnya hidup. Ya, penuh dengan tantangan, di penjara, kesulitan demi kesulitan. Dan dia ungkap pada jemaat yang ada di Roma. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, hidup ini memang tidak lepas dari keluhan. Hidup ini tidak lepas dari pergumulan hidup. Sehingga tanpa kita sadari kita bisa mengeluh. Tetapi ingat, kalau kita punya perspektif cara pandang hidup ke depan, kita akan punya penghiburan. Karena ada pengharapan. Karena adanya pengharapan inilah yang membuat kita yakin memang di dunia ini sementara. Di dunia ini penuh dengan kesulitan. Tapi setelah berjumpa dengan Tuhan, kita hidup dalam kemuliaannya. Coba kita bandingkan Roma pasal 8:18 dengan Filipi pasal 3 ayat yang ke-20 sampai 21. Filipi pasal 3 ayat 20-21, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Wow, kita ini adalah warga kerajaan sorga. Kalau kita ketemu Tuhan, tubuh kita digantikan dengan tubuh kemuliaan. Nah saudara, karena itu ada masalah penderitaan, jangan besar-besarkan masalah kita. Paulus berkata penderitaan yang dihadapinya tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diterima kelak. Saudaraku, fakta penderitaan kini harus kita hadapi dengan fakta kemuliaan kelak yang akan Tuhan nyatakan bagi anak-anaknya. Jadi jangan pernah menyerah menghadapi pandemi ini. Kita hadapi, tentu bukan ngaur. Tetap taat kepada protokol kesehatan. Tapi kita jangan takut dengan penderitaan. Lihat di balik penderitaan ada kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan kepada kita. Saudara, sedahsyat segelap apapun penderitaan yang kita alami. Dan kekelaman perasaan yang diakibatkannya tidak dapat dibandingkan dengan perjumpaan kita dengan Tuhan kelak. Dan fakta kita akan bersama dengan Tuhan ya dalam kekekalannya. Penderitaan dapat menjadi alat Tuhan juga untuk mengobarkan pengharapan iman yang kreatif. Tema ini sudah diuraikan, dibahas oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Dalam kasih karunia kita jalani penderitaan agar kita bertumbuh di dalam ketekunan, tahan uji dan pengharapan. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena itu jangan pernah kita lemah oleh karena pergumulan hidup kita ini. Saudaraku, ada beberapa prinsip yang memungkinkan kita itu menang dari penderitaan. Kita sudah diberikan status menang karena kita sudah merdeka. Namun seringkali tanpa kita sadari dalam penderitaan kita menjadi kalah. Karena itu ada prinsip-prinsip bagaimana supaya kita bisa menang dari penderitaan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama, kita sudah menerima karunia sulung roh. Yang tidak saja menguatkan saudara dan saya, tapi juga menjamin bahwa kita akan tiba dalam kemuliaan kelak. Kita sudah menerima karunia sulung roh. Kita lihat dalam ayat 23. Roma pasal 8 23 mengatakan dan bukan hanya mereka saja,
Tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Yang kedua, saudaraku, kita dapat berkeluh kesah kepada Allah tentang tubuh fana yang sementara ini dan sifat daging dosa kita. Diungkap tadi dalam ayat 23. Yang ketiga, kita melihat dalam iman dan harap kita menatap ke hari Tuhan. Ini yang penting. Ya, saudaraku, lihat ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimanapun orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Dalam iman dan harap kita menatapkan diri kita ke hari Tuhan yang akan dinyatakan kelak, di mana Tuhan akan menjemput saudara dan saya. Yang keempat, pengharapan itu memberi kita ketekunan, kemenangan dan keselamatan dalam penderitaan kita. Kita bisa bertekun kalau kita punya prinsip ini. Kita diberikan karunia sulung roh, kita dapat berkeluh kesah kepada Allah atas keterbatasan tubuh kita yang fana ini, ya, dan kita tetap berharap saat Tuhan menjemput kita. Dan ini membuat kita bertekun, saudaraku, dalam sesulit apapun. Kita lihat Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan di situ. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi kita tidak sendirian. Kita disertai oleh Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kata marilah kita responi setiap masalah yang kita hadapi. Dan ini membuat kita menaruh pengharapan kita secara penuh kepada Allah. Oleh karena Allah turut bekerja. Mengapa Allah turut bekerja? Karena Allah punya rencana yang sempurna. Kita baca dalam ayat 29. Roma 8:29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita melihat dari ayat ini Allah memiliki dua tujuan dalam rencana tersebut. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang pertama, mendatangkan kebaikan. Ya, untuk demi kemuliaannya. Yang kedua, ayat 29, agar kita sama seperti Kristus. Luar biasa. Sekarang kita belum. Masih dalam tubuh yang terbatas, tubuh yang berdosa. Tapi nanti ketika kita mati, kita berjumpa dengan Allah, digantikan tubuh kemuliaan. Kalau seandainya Tuhan datang sekarang, kita langsung berubah menjadi tubuh kemuliaan. Kita menjadi serupa dengan Dia. Saudaraku, karena itu jangan pernah kita putus asa. Bagaimanapun beratnya penderitaan, jangan kita berusaha lari dari setiap tantangan kesulitan kita. Penderitaan memang harus kita hadapi. Mungkin kadangkala penderitaan membuat kita beranggapan bahwa kita telah ditolak oleh Tuhan Yesus. Akan tetapi saudaraku, Paulus menyatakan bahwa tidak mungkin Kristus berbalik menolak kita. Ini luar biasa. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan supaya Dia dimuliakan dan supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Ya, kita melihat di sini bahwa tidak mungkin Tuhan Yesus berbalik menolak kita atau Allah berbalik memusuhi kita. Kematian Kristus di atas kayu salib untuk kita merupakan bukti betapa besar kasih-Nya yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Dan kasih-Nya itulah yang melindungi kita dari berbagai bentuk kekuatan apapun yang berusaha, yang berupaya
untuk menguasai dan mengalahkan kita. Kasih Kristus yang begitu besar seharusnya membuat saudara dan saya merasa aman dalam Dia. Ketika kita melihat bagaimana besar kasih Allah kepada kita, kasih-Nya itu yang memungkinkan kita tetap bertahan. Kasih-Nya itu membuat kita merasa secure, merasa aman. Karena Dia ada bersama dengan kita. Kasih Allah dalam Yesus Kristus membantu saudara dan saya menghadapi setiap penderitaan. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyertai saudara dan saya senantiasa dan juga menyertai kita dalam kesulitan dan duka yang kita hadapi. Saudara, di saat kita sedang diperhadapkan dengan masalah atau bergumul di dalam penderitaan kita, maka seharusnya kita berdoa seperti ini. Terima kasih ya Tuhan, atas kepastian kasih-Mu yang tidak dapat dikalahkan oleh kuasa apapun. Puji Tuhan. Saudaraku, sebagai konklusi, tanggapan kita atas kemerdekaan yang sudah kita peroleh dalam Kristus akan mematikan keinginan daging kita. Membuat kita belajar menyelaraskan diri kita dengan status hidup kita. Karena kita adalah milik Tuhan. Dan yang ketiga, menaruh pengharapan penuh kepada Allah. Saya menutup membaca Roma pasal 8 ayat 37. Roma pasal 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Perhatikan, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Terjemah lain mengatakan kita adalah penakluk ulung. Ya, luar biasa. Dalam versi ILT menulis, tetapi dalam semuanya ini kita menang mutlak melalui Dia yang telah mengasihi kita. Menang mutlak, kita sudah menang. Karena itu jangan kita kalah oleh karena penderitaan. Saudaraku, hadapi setiap penderitaan. Saudaraku, kita tidak lagi meraih kemenangan kita. Tapi kita diminta untuk menikmati kemenangan yang sudah Tuhan Yesus ciptakan itu dalam kenyataan hidup saudara dan saya dari saat ini demi saat, dari hari ke hari. Tuhan nyatakan itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Allah. Kita berdiam diri sejenak, ingat kembali bagaimana besar kasih Allah kepada saudara dan saya. Kita diingatkan kembali perbuatan kita untuk melakukan hukum Taurat tidak menyelesaikan status dosa kita. Tapi Allah berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Karena itu sebuah tantangan. Jangan lagi hidup dalam daging. Ingat status kita sebagai anak-anak Allah. Dan ingat ke depan pengharapan yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Ini membuat kita tetap bertahan dalam kesulitan penderitaan kita. Kita sudah merdeka. Nikmatilah kemerdekaan itu dengan cara pandang yang benar. Mari kita berdoa. Saya mohon saudara Rio berdoa untuk firman Tuhan sebagai respon kita. Saudara, selepas kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur jika Tuhan masih menegur kami, memberkati kami Tuhan, menyatakan kebenaran-Mu melalui hamba-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan yang memberkati setiap kami. Ajarlah kami Tuhan untuk kami dapat terus mencintai firman-Mu hari lepas hari. Berikan kami kerinduan yang tidak henti-hentinya untuk dapat mencari perkataan-Mu Tuhan dalam setiap hari kami Tuhan. Biarlah segala kesenangan lain boleh kami singkirkan. Biarlah kesenangan kami hanyalah perkataan-Mu dan mencintai firman-Mu. Dan kami Tuhan boleh bertumbuh di dalamnya. Kami bersyukur untuk hamba-Mu, Pendeta Henok yang boleh menyampaikan firman pada setiap kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya,
Tuhan yang akan pakai dia lebih maksimal lagi Tuhan. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan yang akan pimpin apa yang sedang dikerjakannya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah menerima firman-Mu, kiranya Tuhan yang akan memberkati setiap mereka, biarlah mereka boleh lebih mengenal Engkau dalam kehidupan mereka. Jagai Tuhan kehidupan mereka, berkati kesehatan mereka, lindungi mereka Tuhan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saat ini saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Mari bersama dengan segala gereja, abad dan juga tempat, mari kita mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa kembali. Kami bersyukur kalau kami memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih buat hakikat kami sebagai anak-anak Allah yang luar biasa. Kami menjadi milik-Mu, sehingga kami tidak perlu takut dengan situasi apapun. Mampukan kami hidup sebagai anak-anak-Mu ya Allah, sehingga kami dapat menyelaraskan hidup kami ini sebagai anak-anak-Mu dalam setiap kesulitan dan tantangan. Karena kami sadar kami sebagai anak, kami punya Engkau sebagai Bapa. Sebagai anak kami butuh bimbingan-Mu. Kami butuh penyertaan-Mu secara konsisten. Karena tanpa penyertaan-Mu kami tidak akan mampu. Untuk itulah kami berdoa saat ini Bapa. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, negara kami Indonesia yang kami cintai. Kami butuh Engkau. Engkau pakai setiap pemimpin kami. Mereka adalah pemimpin yang terbatas kemampuan mereka. Engkau ambil alih, memampukan mereka ya Allah. Hikmat-Mu menyertai, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri kabinet, para pemimpin kami di legislatif, pemimpin kami yudikatif, TNI, Polri, seluruh pemimpin dari pusat sampai ke daerah. Tuhan pegang kendali semuanya itu. Sehingga negara Indonesia menjadi negara yang makmur, sejahtera oleh karena Engkau yang memimpinnya. Dijauhkanlah kiranya Tuhan dari serangan-serangan yang memecah belah. Berita-berita yang bikin kacau. Tuhan ambil bagian untuk mengendalikan. Segala niat-niat dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengacaukan, kami tolak dalam nama-Mu Yesus. Engkau kendali kondisi negara kami ini. Secara khusus kami sedang bergumul untuk pandemi COVID-19 ini. Tuhan beri kepada rakyat kemampuan untuk berdisiplin, untuk mengikuti protokol kesehatan dengan patuh dan taat. Kami sadar inilah kelemahan kami. Engkau ambil bagian, berikan kesadaran bagi teman-teman kami yang ekstrim, yang tidak menyadari bahwa pentingnya divaksin, bahwa pentingnya menjaga diri. Engkau tolong ambil kendali. Berkati para pemimpin kami yang dipercayakan untuk mengelola negeri ini dari pembatasan penyebaran virus COVID-19. Dari pemimpin gugus tugas dari pusat, nasional sampai ke daerah. Tuhan ambil bagian memberkatinya. Para tenaga kesehatan, Tuhan tolong. Kami mohon anugerah-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu. Lindungi setiap tenaga kesehatan Tuhan.
Engkau berkati juga kekasih-kekasih kami yang sedang diproses dalam penyembuhan akibat serangan COVID. Baik yang ada di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri. Tuhan jamah di dalam nama-Mu Yesus. Nyatakan anugerah-Mu, pertolongan-Mu. Sehingga tingkat kematian dapat dikurangi. Tuhan ambil bagian untuk ikut campur dalam proses kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jemaat Tuhan yang beribadah di gereja ini maupun di tempat lain. Tuhan ikut terlibat melihat kondisi mereka. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan anak, dalam ekonomi, dalam kesehatan. Tuhan, kami perlu Engkau dalam keluarga kami. Biarlah Tuhan ambil bagian memberkati setiap keluarga-keluarga kami. Tuhan ikut campur, ambil bagian secara total, secara penuh dalam setiap keluarga kami. Tuhan berkati keluarga-keluarga kami. Terima kasih Bapa yang berulang tahun hari ini maupun esok sampai Sabtu mendatang. Tuhan berkati satu persatu. Usia boleh bertambah, Tuhan buat hati mereka bijaksana. Yang sedang sakit secara khusus, Ibu Latifah, Pak Leno, dan beberapa teman lain tidak kami sebutkan, jamah satu persatu. Yang usia lanjut, Engkau tolong berikan penghiburan, kekuatan. Secara fisik mereka boleh lemah, namun kuatkan hati mereka agar mereka tetap menaruh pengharapan penuh kepada Engkau ya Allah. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Dan kami sebentar akan meninggalkan ibadah kami. Dan kami mohon berkat-Mu bagi setiap kami. Dan kami alaskan doa kami ini. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengajar kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita tadahkan tangan kita ke atas. Terimalah berkat Tuhan. Dan kita siap menjadi saksinya dimanapun kita berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Allah Anak dan persekutuan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, shalom, shalom. Sungai yang mengalir Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, saya akan membacakan warta gereja untuk Minggu tanggal 1 Agustus tahun 2021. Untuk persembahan, jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer Bank BCA, melalui nomor rekening yang tertera atas nama GBT KO Ngesrep, atau dapat pula melalui scan QR Code yang sudah ditampilkan secara online. Menara doa dilaksanakan pada hari Rabu,
tanggal 4 Agustus tahun 2021 pukul 19.00 dengan tema Allah Mengontrol Kehidupan. Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Henok Edi Arianto, dilaksanakan secara online melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Ibadah Hari Raya Minggu tanggal 8 Agustus tahun 2021 akan dilaksanakan 2 kali. Yang pertama ibadah pagi yaitu pada pukul 7 secara online, dan yang kedua yaitu pada pukul 17.00 secara online dan melalui YouTube channel GBT Ngesrep. Kemudian dibuka open recruitment untuk pelayan yaitu worshiper, dancer, keyboard, gitaris, basis, drummer, multimedia, soundman, dan user. Jemaat yang berkeinginan untuk mendaftar dapat men-scan kode yang tertera di layar atau juga dapat melalui link yang tertera. Kemudian jemaat diharapkan dapat mengikuti rangkaian sosial media gereja yaitu melalui Instagram @gbtkawngesrep, Facebook @gbtngesrep, atau TikTok @gbtngesrep, dan YouTube GBT Ngesrep. Bagi jemaat yang belum mensubscribe, disilakan untuk mensubscribe, like, dan share akun YouTube gereja. Karena di sini terdapat banyak video renungan, ibadah, dan program-program menarik yang dapat menjadi berkat untuk kita semua. Kemudian tak henti-hentinya kami untuk mengingatkan jemaat untuk terus mematuhi protokol 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan kita juga terus mengingatkan untuk terus berdoa agar Tuhan menolong sehingga wabah COVID-19 boleh segera berakhir. Dan bila ada jemaat yang terinfeksi COVID, disarankan untuk tidak takut dan tetap tenang dan segera periksa ke dokter dan mohon diinformasikan ke gereja sehingga kita bisa dukung dalam doa dan juga untuk dapat mengantisipasi agar tidak menyebar ke jemaat. Jemaat dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar. Sekian informasi yang dapat disampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GBT Kristus Alfa Omega Ngesrep, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya.
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan.